Satu lagi, cerita horor tentang tulah atau kutukan dari akun Twitter @ausi_susilawati. Akan segera Mimin bacakan buat kalian semua. Jadi, tunggu apa lagi? Kopi, teh panas, atau pisang goreng? Langsung saja, selamat menyimak. Kalau kalian benar-benar berani. Ana adalah anak satu-satunya yang dimiliki oleh Dino dan juga harta satu-satunya yang dia miliki setelah kematian sang istri. Ana baru saja menginjak usia 9 tahun dan baru menduduki bangku sekolah dasar di kelas 3. Dino bekerja keras untuk putri semata wayangnya. Dia selalu memberikan apapun yang terbaik yang bisa dia berikan padanya. Meski pada nyatanya mereka hanya berasal dari kalangan biasa. Namun Dino adalah sosok ayah yang menjadi idaman untuk semua anak. Meski dia hanya bekerja di resto sederhana di seberang kota. Hari ini adalah hari ulang tahun Ana, dan Dino sudah mempunyai rencana untuk kejutan sang putri tahun ini. Dia berencana untuk membawa putrinya ke resto yang mewah dan memberinya kado terbaik berupa kalung liontin untuknya dari uang tabungan yang sudah cukup lama dia sisihkan. Tahun lalu, Dino merasa bodoh karena hanya bisa membawa sang putri ke resto tempatnya bekerja dan hanya memberikan kue sederhana untuknya. Namun, respon Ana seperti biasa, begitu bahagia dan merasa bangga karena memiliki ayah sepenyayang Dino. Hal itu membuat Dino terharu dan menyiapkan ulang tahun putrinya hari ini dengan begitu mewah. Ana dan Dino duduk di meja nomor 29. Mereka menunggu pelayan datang untuk memesan makanan. "Kamu mau pesan apa, Nak?" tanya Dino dengan senyum bahagia di wajahnya. "Apa saja ya," jawab Ana yang jauh lebih merasa sangat bahagia. "Ya sudah, ayah pilihin menu yang terbaik di sini buat kamu ya. Kayaknya sih ini ya, beef steak spesial." Ana mengangguk. "Iya, boleh." Tidak lama, seorang pelayan pria pun datang. Yang mengejutkan adalah orang itu mengenali Dino. Dengan tatapan sinis, dari kejauhan dia menatapi Dino seakan menyimpan dendam padanya. Tatapannya lalu menyapu ke arah Ana yang duduk di hadapannya. "Jadi, benar beritanya, si pencuri pekerjaanku akhirnya sekarang sengsara dan hanya tinggal bersama anaknya. Haruskah aku buat dia lebih sengsara lagi?" lirihnya. "Selamat malam, mau pesan apa?" sahut pelayan bernama Gary itu menebar senyum palsu pada Dino dan Ana. Dino tidak mengetahui siapa Gary ini, karena dulu sekali Gary sudah bekerja di resto yang sekarang menjadi tempat bekerja Dino. Gary dipecat karena dia cukup pemalas, dan alasan utamanya karena ada seseorang yang menggantikan posisinya. Sebelum Gary benar-benar tahu siapa yang menggantikannya, dia tidak pernah berhenti untuk mengintai resto itu. Dan ternyata orang itu adalah Dino. "Saya mau pesan beef steak spesial 2 porsi dan minumannya segelas limun dan coklat hangat," jelas Dino. Gary segera menuliskan semuanya dan menyebutkan ulang apa yang Dino pesan. Setelah fix, Gary pun pergi dan menyiapkan pesanannya. "Ayah, besok Ana pengen ke kuburan ibu ya," ucap Ana. Ayahnya cukup terkejut karena sangat tiba-tiba sekali Ana mengatakan hal itu. Dia lalu mengangguk. "Boleh,
Kenapa tiba-tiba pengen jenguk ibu? Tanyanya. Pengen saja ya. Sementara Gary berdiri menatapi sajian yang Dino dan putrinya pesan dengan tatapan penuh kebencian. Kamu harus merasakan penderitaanku, Dino. Karena kamu, aku waktu itu kehilangan pekerjaan. Istri dan anakku juga meninggalkanku. Dia berada di area yang tidak terpantau CCTV. Kemudian, dia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya yang merupakan racun yang dia dapat dari temannya. Racun itu akan bereaksi setelah 15-30 menit. Gary menuangkannya ke minuman yang dipesan Anna. Setelah berhasil melancarkan aksinya dengan sangat mulus, dia buru-buru mengantarkan pesanannya ke meja mereka. Gary memasang senyum manis pada Dino dan Anna sembari menyajikan pesanan mereka di meja. Terima kasih, ucap Dino dan Anna bersama. Gary mengangguk lalu segera pergi. Kadang orang yang bahkan tidak kamu kenal, dia sangat membencimu, ucapnya dalam hati. Setelah menghabiskan waktu bersama di resto, mereka pun pulang ke rumah. Anna merasa sangat bahagia di hari ulang tahunnya tahun ini. Ayahnya benar-benar melakukan apapun yang terbaik untuknya. Makasih ya ayah, Anna benar-benar bahagia banget. Hari ini sangat spesial buat Anna. Pegang tangan Anna lembut pada ayahnya. Dino mengangguk lalu memeluk putrinya erat. Apapun untuk kamu sayang. Besok Anna mau ketemu ibu ya, lirih Anna. Iya sayang, kita kesana besok ya. Sekarang kamu istirahat di kamar, oke? Anna mengangguk, lalu berjalan menuju ke kamarnya. Sementara itu Dino pun masuk ke kamarnya. Sampai saat membuka pintunya, Anna mulai merasakan sakit perut yang luar biasa. Hingga dia pun terjatuh dengan wajah pucat. Mendengar hal itu, Dino segera keluar dari kamar dan memastikan suara apa yang dia dengar barusan. Anna, teriak Dino saat melihat putrinya yang sudah terjatuh di lantai dengan wajah yang pucat. Dia panik dan hendak membawa Anna ke rumah sakit, namun di tengah perjalanan, Anna meninggal dan tidak terselamatkan. Dino menangis histeris di tengah perjalanan, sembari memeluk putrinya. Apa yang terjadi, Anna? Kenapa kamu tiba-tiba meninggalkan ayah? Kenapa, nak? Tangisnya. Mayat Anna segera diperiksa karena memang Dino merasa ada yang janggal dengan kematian putrinya. Dan benar saja, menurut dokter yang memeriksa ada kandungan racun di tubuh Anna. Esoknya, Anna pun disemayamkan di dekat makam ibunya. Tangisan Dino kian menjadi saat dia ingat di hari kemarin Anna terus-terusan berkata ingin ke makam ibunya untuk bertemu dengannya. Apa ini maksud kamu kemarin, nak? Kenapa begitu tragis? Kenapa kalian meninggalkan ayah sendirian di sini? Tangis Dino. Aku harus tahu. Dino terkejut dan mulai berpikir mungkin apa karena resto itu. Dia pun bergegas ke resto dan berbicara dengan pemilik restonya langsung. Namun, mereka segera menolak tuduhan Dino. Tidak mungkin pihak pelayan yang bekerja di sini bekerja dengan lalai, apalagi menuangkan racun ke makanan atau minuman anak bapak. Kecuali kalau memang ada seseorang yang mengenali bapak di resto saya dan mempunyai dendam ke bapak. Jelas pemilik resto dengan tatap marah. Saya memang tidak mengenal orang-orang di resto bapak, tapi saya yakin putri saya keracunan karena makanan di sini. Soalnya kami terakhir makan di sini, Pak, kekeh Dino. Pemilik resto itu menghela nafas panjang. Bapak jangan ngawur. Hal itu tidak menutup kemungkinan kalau putri bapak keracunan di tempat lain.
Bapak bisa kena pasal kalau menuding resto kami tanpa adanya bukti, tegasnya. Terus, saya harus bagaimana sekarang, Pak? Anak saya selalu datang ke mimpi saya, seakan dia tidak tenang dengan kematiannya. Lirih Dino dengan mata yang berkaca-kaca. Itu di luar tanggung jawab kami, Pak. Gary berada di luar ruangan mereka dengan senyum merekah di wajahnya. Ia sangat puas karena akhirnya bisa melihat penderitaan di wajah Dino. Sejak mendapat penolakan dari pihak resto, Dino makin menderita dan sering didatangi oleh Anna dengan menangis. Dia seakan meminta bantuan pada sang ayah untuk bisa menyelesaikan teka-teki kematiannya. Pada akhirnya, Dino melaporkan hal itu pada pihak kepolisian. Dia hanya berbekal data dari dokter yang mencantumkan bahwa Anna terkena racun. Dino mengatakan pada polisi bahwa putrinya terakhir kali memakan makanan dari resto itu. Tanpa bukti apapun lagi, pihak kepolisian mulai melakukan penyelidikan terhadap resto dengan cukup ketat, mulai dari rekaman CCTV dan penyelidikan ke dapur resto. Namun, hal itu tidak mendapatkan hasil apapun, sehingga membuat pihak resto justru balik menuntut Dino karena tuduhan palsu. Saya tidak mau tahu ya, Pak, terkait apapun masalah pribadi beliau, tapi beliau sudah mencoreng nama baik resto kami, dan artinya dia harus dihukum, jelas pemilik resto lugas. Para pelayan semuanya menyaksikan hal itu, termasuk dengan Gary. Dia menahan senyum puasnya melihat Dino yang hampir menggila. Ini bukan seberapa, Dino. Saya kehilangan 2 orang yang saya sayangi karena kamu. Sekarang kamu mulai merasakan rasa sakit yang saya rasakan, gerutunya dalam hati. Dino menolak ajuan pemilik resto. Tidak, Pak. Kenapa gugatannya jadi berbalik ke saya? Saya ingin resto ini digeledah lagi. Saya yakin ada sesuatu yang belum terungkap, Pak. Bisa kan, Pak? Gugatannya berbalik. Saya pengen orang ini dihukum karena sudah mencemari nama baik resto kami, tanya pemilik resto itu lagi. Beberapa hari berlalu. Adalah hari terberat yang harus Dino jalani. Permintaan dari pemilik resto diwujudkan. Dia akhirnya dihukum karena sudah memberikan tuduhan palsu pada pihak resto. Dan beberapa kerugian yang dialami resto itu setelah Dino membuat kegaduhan tanpa bukti itu. Dino dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dia sama sekali tidak menyesali perbuatannya karena instingnya benar-benar yakin bahwa putrinya meminum racun di resto tersebut. Di dalam ruang persidangan, pemilik resto dan beberapa staf yang bekerja di resto termasuk Gary juga hadir di sana. Mereka tersenyum lega saat keputusan hakim tertuju pada mereka. 2 polisi siap memborgol tangan Dino. Di waktu yang bersamaan Dino murka dan menatapi pihak resto dengan tatapan marah. Kalian akan mendapatkan tulah dari kematian putriku. Siapapun pelakunya, kamu tidak bisa lari dari tulah mendiang putriku, teriak Dino. Mereka terdiam dengan raut wajah datar. Berbeda dengan Gary yang terlihat tidak nyaman dengan perkataan Dino. Apalagi di langkah terakhir Dino pergi dari ruangan, dia tiba-tiba menatapinya tajam. Dia kenapa? Apa jangan-jangan dia tahu aku pelakunya? Lirihnya dalam hati. Di dalam sel tahanan yang gelap dan dingin, Dino hanya bisa menitikkan air matanya sembari meratapi betapa pedihnya hidupnya sekarang. Tolong tenang ya, Ana. Meskipun ayah belum tahu siapa pelakunya, tapi ayah yakin dia akan menerima akibat dari perbuatannya. Beberapa hari berlalu. Gary dihantui oleh sosok Ana yang datang ke dalam mimpinya. Ana selalu berkata, "Aku tahu itu, Om, tapi aku tidak tahu
Apa salahku sampai Om meracuni aku? Bahkan bukan hanya di dalam mimpi. Saat dia berada di kamar mandi pun samar-samar terdengar suara Ana yang mengatakan hal yang sama. "Diam, saya tidak takut sama hantu. Apalagi cuma hantu anak kecil seperti kamu," teriak Gary. Bulu kuduk Gary berdiri. Dia menentang rasa takutnya. "Kenapa kamu gangguin saya? Hah? Sudah tahu kan saya pelakunya? Hantu macam kamu sekarang bisa apa?" tambahnya lagi. Tiba-tiba, ember yang terletak di sudut kamar mandi terlempar kasar ke arah wajahnya. Hal itu membuat Gary terkejut dan nyaris copot jantungnya. "Sial, ngagetin saja," ucap Gary dengan tubuh yang gemetaran. Terlepas dari itu semua, resto itu kini menjadi sangat sepi. Meskipun beberapa berita sudah mengklaim bahwa kejadian anak keracunan itu bukan dari resto tersebut. "Apa ini karena ucapan bapak-bapak itu waktu di persidangan, Pak?" sahut asisten pemilik restoran pada atasannya. Dia menatapi balik orang itu dengan marah. "Sudah gila kamu? Percaya sama begituan? Lagian, resto kita salah apa? Jelas-jelas kita terbukti tidak meracuni anak dia kan? Tapi Pak, bagaimana kalau memang pelakunya dari pegawai kita? Misalkan nih ya, dan akhirnya kita juga kena sialnya." Dia terdiam dan menghela nafasnya panjang, bingung harus menjawab apa lagi. Tapi dia rasanya sudah tidak mau membahas terkait pria penuding racun ke restonya itu. Beberapa bulan tetap berusaha untuk menjalankan restonya. Pada akhirnya mereka bangkrut dan menutup restonya. Dengan begitu, Gary kehilangan pekerjaannya. "Sial, lagi dan lagi. Ini karena si Dino. Kenapa sih dia harus hidup dan menyusahkan aku?" kesalnya sembari memegangi berkas-berkas lamaran kerja di pinggir jalan yang terik. Dia lalu terduduk di jalanan sepi tepat di bawah pohon. Tiba-tiba, suara teriakan terdengar nyaring jelas berasal dari suara wanita. "Tolong, tolong!" Suara beberapa pria juga terdengar. "Diam kamu, tidak sakit kok." "Iya, diam saja, Dek." Gary tersenyum. Entah kenapa, dia tiba-tiba terbayang sosok anak. Kalau saja itu anak masih hidup, penderitaan lain yang pantas buatnya adalah hal itu. Ucapnya merasa sudah muak karena beberapa kali diteror oleh mendiang anak. Beberapa menit berlalu. Mereka keluar dari gang sempit. Ada 3 remaja pria dan 1 anak perempuan yang berusia 15 tahun. Gary terkejut dan melongo saat melihat siapa yang berdiri di sana. "Gina?" sahutnya dengan mata yang berkaca-kaca. Dia adalah anak perempuannya. Putrinya mendengar suara Gary. Saat tahu ayahnya ada di sana, dia segera lari secepatnya karena malu. "Gina, tunggu! Ayah sudah lama tidak ketemu kamu, Nak!" teriak Gary, sembari berlari sebelum mengejar putrinya. Dia memukuli habis-habisan ketiga remaja itu dengan amarah yang meluap. Dalam hatinya, Gary benar-benar merasa sangat hancur. Andai kalau aku tahu dia ternyata anakku, kenapa mereka begitu kejam? Kenapa mereka memperlakukan anakku seperti ini? Lirihnya dalam hati. "Gina!" teriak Gary lagi, mengejar putrinya yang sudah tidak terlihat. Saat dia melihat ke gang kiri, rupanya Gina berdiri di sana dengan menunduk dan menangis. Gary segera mendekat padanya. "Ayah, sekarang sudah tahu hidup Gina hancur. Ibu menjadi pelacur dan Gina sering diolok-olok teman Gina karena hal itu. Mereka bilang ingin mencicipi anak dari seorang pelacur dan menjadikan hal ini sebagai hal biasa." Dia terdiam dengan hati yang terasa hancur.
Rupanya dugaannya selama ini salah. Dia berpikir anak dan istrinya hidup bahagia setelah meninggalkannya. Tapi ternyata tidak. "Selamat pergi, Ayah," ucap Gina, menatapinya dengan mata yang memerah. Sekilas, entah kenapa, wajah Gina seakan berubah menjadi wajah Anna. Gina lalu berlari secepatnya keluar dari gang itu, dan Gary segera mengejarnya. Saat tahu itu adalah Gina anaknya, bukan Anna, Gina lalu pergi ke rel kereta api yang tidak lama kereta melindasnya dengan tragis. Gary yang berusaha mengejarnya lalu terjatuh di kerikil samping rel kereta api. Tangisannya begitu naas menatapi tubuh putrinya yang sudah hancur menjadi beberapa bagian. Dia berteriak tiada henti. Kehidupan Gary berakhir menyedihkan. Dia kehilangan pekerjaan dan sekaligus putrinya. Mentalnya juga hancur, dihantui rasa bersalah. Kenapa hari itu dia tidak bisa menyelamatkan perempuan yang ternyata adalah putrinya sendiri? Kenapa dia membiarkan kejahatan yang jelas-jelas disadari olehnya, yang ternyata korbannya adalah putrinya sendiri? Iya, Gary menyadari ini adalah tulah atas apa yang telah dia perbuat pada kehidupan Dino dan putrinya.